Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Guniarti dengan NIM A4102000011 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menerangkan mengenai uji eigenvalue, uji validitas biserial, dan uji reliabilitas biserial KR20 soal esai HOTS materi peluang kejadian majmuk untuk kelas 12 SMA. Yang pertama, materi yang dipilih. Materi yang saya pilih adalah peluang kejadian majmuk kelas 12 SMA. Yang kedua, kompetisi dasarnya 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majmuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan. Yang 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian majmuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian majmuk saling bebas pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan peluang kejadian majmuk saling lepas pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan peluang kejadian majmuk bersyarat pada kehidupan sehari-hari. Pengertian soal HOTS. HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Rollin Anderson, David Caldwell, dan DKK pada tahun 2001. Urutannya diubah menjadi 6, yaitu yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, yang ketiga, mengaplikasikan, yang keempat, menganalisis, yang kelima, mengevaluasi, dan yang keenam, menciptakan. Tingkatan 1-3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, sedangkan tingkat 4-6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari soal HOTS sendiri. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Kemudian saya akan membahas apakah kelima soal saya itu sudah termasuk ke dalam soal yang HOTS. Yang pertama yaitu soal yang pertama. Terdapat indikator soal dan juga berpikir tingkat tingginya. Berpikir tingkat tingginya dibagi menjadi indikator dan kategori. Untuk soal pertama, ada dua kantong plastik yang masing-masing membuat buah apel dan jeruk. Kantong plastik berwarna biru memuat 5 buah apel dan 4 buah jeruk, sedangkan kantong plastik berwarna hijau memuat 6 buah apel dan 3 buah jeruk. Jika masing-masing kantong plastik diambil 2 buah sekaligus, tentukan peluang terambilnya sebuah bola apel dan sebuah buah jeruk pada kantong plastik berwarna biru, dan 2 buah apel pada kantong plastik berwarna hijau. Soal pertama sudah termasuk ke dalam soal HOTS, karena di indikator soalnya disajikan suatu masalah kontekstual matematika yang berkaitan dengan kejadian peluang majemuk bersyarat serta kejadian majemuk saling bebas. Maka, peserta didik dapat membuat dugaan peluang terambilnya buah apel dan buah jeruk pada kantong plastik dengan menggunakan konsep kejadian peluang majemuk bersyarat dahulu, setelah itu menggunakan konsep kejadian saling bebas. Nah, untuk berpikir tingkat tingginya, indikatornya sudah mencapai mencipta dan kategorinya termasuk ke dalam merumuskan. Kemudian soal yang nomor 2. Terdapat juga indikator soal dan berpikir tingkat tinggi, indikator dan juga kategorinya. Untuk soal nomor 2 yaitu dari angka 0, 1, 2, sampai 9, disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5 adalah soal yang kedua merupakan soal yang termasuk soal ke dalam soal HOTS, karena di dalam indikator soalnya terdapat disajikan suatu masalah matematika yang berkaitan dengan kejadian majemuk saling lepas. Peserta didik dapat menentukan bagaimana cara menyusun bilangan ratusan sehingga tidak muncul angka berulang. Maka, untuk indikatornya termasuk ke dalam menganalisis dan kategori mengorganisasikan. Selanjutnya soal nomor 3. Terdapat juga indikator soal dan berpikir tingkat tinggi, indikator dan kategorinya. Soal nomor 3 adalah, di atas meja terdapat 2 set kartu. Setiap set kartu terdiri atas 52 lembar dengan 4 warna berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Masing-masing warna terdiri atas 13 kartu bernomor 1 sampai dengan 13. Satu kartu akan diambil secara acak dari 2 set kartu tersebut. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau bernomor 13 adalah
Soal nomor 3 termasuk ke dalam soal yang HOTS, karena di indikator soal dijelaskan bahwa disajikan suatu masalah matematika yang berkaitan dengan kejadian majemuk saling bebas. Peserta didik dapat menentukan tujuan di balik informasi yang telah didapat pada kotak soal tersebut dan menghubungkan pada konsep kejadian majemuk saling lepas untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Untuk indikatornya, termasuk ke dalam menganalisis dan kategori mengatribusikan. Selanjutnya soal yang nomor 4. Terdapat indikator soal, indikator bertingkat tinggi dan kategori berpikir tingkat tinggi. Untuk soal nomor 4, yaitu Mila mengambil 2 buah bola satu per satu. Di dalam kotak terdapat 2 bola hijau dan 3 bola putih. Pada pengambilan pertama, terambil bola putih dan peluangnya sebesar 3/5 dan bola tidak dikembalikan lagi. Berapakah peluang terambilnya bola kedua adalah bola berwarna hijau? Soal keempat juga termasuk ke dalam soal HOTS, karena di indikator soal disajikan suatu masalah matematika yang berkaitan dengan kejadian majemuk bersyarat dan saling bebas. Peserta didik dapat menentukan tujuan di balik informasi yang telah didapat pada kotak soal tersebut dan menghubungkan pada konsep kejadian majemuk bersyarat dan saling lepas untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Soal keempat ini termasuk berpikir tingkat tinggi indikator menganalisis dan termasuk kategori mengatribusikan. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, itu juga terdapat indikator soal berpikir tingkat tinggi untuk indikator dan juga kategori. Untuk soal nomor 5 sendiri, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 5 balon merah, 7 balon kuning, dan 4 balon hijau. Diambil 2 buah sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian, frekuensi harapan terambilnya balon kedua-keduanya hijau adalah. Soal yang kelima termasuk ke dalam soal yang HOTS, karena di indikator soal juga terdapat disajikan suatu masalah matematika yang berkaitan dengan kejadian majemuk bersyarat. Peserta didik dapat menentukan frekuensi dengan menerapkan konsep kejadian majemuk bersyarat dan kombinasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk indikator dari berpikir tingkat tinggi adalah menganalisis dan kategori mentransfer. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima soal yang saya buat sudah termasuk ke dalam soal yang HOTS karena sudah memenuhi ciri-ciri ke dalam soal HOTS tersebut. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses validasi ahli. Saya menggunakan 2 validator, yaitu guru SMA dan juga guru SMK. Validator yang pertama yaitu Bu Dwi Ernawati SPD. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Gabus, guru matematika SMA Negeri 1 Gabus. Saya meminta validasinya melalui chat WA terlebih dahulu, yaitu saya salam dulu memperkenalkan diri saya, kemudian tujuan saya untuk mengecek beliau. Kemudian saya menjelaskan tekniknya seperti apa dan mengirimkan Google Form validasi dan juga soalnya. Kemudian beliau akan mengisi. Untuk validator yang kedua, yaitu bernama Bu Balinda Suci Permatasari SPD. Beliau adalah guru SMK Yatpi Godong. Saya juga meminta validasinya dengan menggunakan chat WA. Saya salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri saya dulu dan beserta tujuan saya mengecek Bu Balinda. Kemudian saya menjelaskan tekniknya seperti apa dan mengirimkan Google Form validasi dan juga soalnya. Kemudian beliau akan mengisi Google Form validasinya tersebut. Kemudian ada formulir validasi soal. Formulir validasi soal yang pertama, bagian pertama berisi mengenai judul, yaitu validasi soal peluang kelas 12 SMA berbasis HOTS. Kemudian ada perkenalan diri saya, kemudian ada petunjuk pengisian. Untuk petunjuk pengisian itu prosedurnya yang pertama, Bapak atau Ibu kami mohon memberikan penilaian dengan cara mengklik pilihan angka rank 1 sampai 4 yang telah tersedia. Untuk keterangannya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Untuk petunjuk yang kedua, Bapak atau Ibu dimohon memberikan saran dengan langsung menuliskan pada kolom yang telah tersedia. Untuk yang ketiga, sebelum melakukan penilaian, Bapak atau Ibu mohon mengisi identitas secara lengkap terlebih dahulu. Dilanjutkan, untuk bagian yang pertama itu ada identitas rater ataupun identitas dari validator tersebut, yaitu ada nama dan gelar rater, kemudian ada instansi dan tanggal validasi, kemudian termasuk guru apa, guru SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Di bagian yang kedua itu terdapat soal nomor, yaitu dari nomor 1, seperti ini, ada KD dan indikatornya, ada gambarnya dan juga soalnya. Terus kemudian soal nomor 2 seperti ini, kemudian soal nomor 2 juga seperti ini, kemudian soal nomor 4 juga seperti ini, dan kemudian soal nomor 5 juga seperti ini. Kemudian di bagian ketiga itu ada instrumen validasi soal. Nah, nanti dimohon Bapak atau Ibu memberikan penilaian terhadap soal di atas dengan sebenar-benarnya.
Untuk instrumen soalnya itu terdapat 14. Yang pertama itu soal yang dikembangkan bersifat kompleks. Lalu untuk bagannya itu nanti seperti ini. Instrumen yang kedua ini soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin, lalu seperti ini. Instrumen yang ketiga seperti ini, instrumen keempat seperti ini, instrumen kelima seperti ini, dan seterusnya sampai dengan instrumen yang ke-14. Kemudian setelah instrumen yang ke-14 sudah selesai, akan terdapat saran dan komentar dari validator. Jadi validator itu langsung memberikan saran dan komentarnya di deskripsi bawah ini. Kemudian nanti ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan itu nanti akan terisi 3 pilihan dan memilih salah satu pilihan. Pilihan yang pertama, soal dapat digunakan tanpa revisi. Yang kedua, soal dapat digunakan dengan revisi. Dan yang ketiga, soal tidak dapat digunakan. Kemudian kita akan beralih ke Excel hasil pengisian validator. Berikut ini adalah hasil Excel pengisian validator. Nama yang pertama adalah time step. Ini tanggal pengisiannya tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian ada nama gelar juga, nama dan gelar latar, yaitu Bu Dwi Ernawati SPD dan juga Bu Balinda Suci Permatasari SPD. Kemudian ini hasil penilaiannya dari kelima soal dan 14 instrumen validasi soal. Dan yang terakhir ada saran dan komentator dan juga kesimpulan. Seperti ini. Berikutnya adalah hasil analisis validasi menggunakan uji icon value. Berikut adalah uji validitas instrumen menggunakan icon value. Untuk tabelnya itu seperti ini. Untuk sheet yang pertama adalah uji icon value secara keseluruhan dari 2 validator untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan poin 14 tersebut. Jadi untuk yang bagian kiri, tabel kiri adalah jenis pertanyaannya, ada 14. Kemudian ada nilai. Nilai itu adalah validatornya tersebut, yaitu validator 1 dan juga validator 2. Kemudian ada SI, S2, Sigma S. Kemudian ada proses analisis. Untuk proses analisisnya itu terdiri dari S1, S2, Sigma S, N, C-1, CVI, dan juga kriteria. Untuk sheet yang kedua adalah soal nomor 1. Berikut adalah uji icon value dari soal nomor 1. Berikut ini adalah ini. Untuk proses analisisnya, terdapat kriteria. Untuk kriterianya, yaitu validitas sedang, terdapat pada poin 1, 2, 4, 5, dan juga 14. Dan yang lainnya adalah validitas tinggi. Untuk mendapatkan kriteria tersebut, kita menggunakan rumus CVI atau Content Validity Index, yaitu rumusnya adalah sigma S min N kurung buka C min 1. Untuk keterangannya, CVI adalah Content Validation Index. Untuk S adalah skor yang ditetapkan setiap rata dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai. Atau dengan kata lain, S sama dengan R-1O, di mana R adalah kategori pilihan rater dan IO adalah skor terendah dalam kategori penilaian. Untuk N adalah jumlah rater, untuk C adalah banyaknya kategori yang dapat dipilih oleh rater. Untuk indeksnya, validitas rendah atau disingkat dengan VR, itu adalah CVI lebih kecil dari 0,4. Untuk validitas sedang atau disingkat dengan VS, yaitu CVI di antara lebih besar sama dengan 0,4 dan lebih kecil dari 0,8. Untuk validitas tinggi atau disingkat dengan VT, itu adalah CVI lebih besar lebih besar sama dengan dari 0,8. Kemudian untuk yang sheet yang ketiga adalah soal nomor 3. Berikut ini adalah uji icon value untuk soal nomor 2. Untuk tabelnya sama dengan soal nomor 1. Kemudian dalam proses analisis terdapat kriteria. Untuk kriteria validitas sedang itu terdapat pada poin yang kedua dan juga poin yang ketiga. Kemudian untuk poin yang seterusnya dari poin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu termasuk ke dalam validitas tinggi. Kemudian yang sheet yang selanjutnya itu adalah uji icon value soal nomor 3. Berikut ini adalah jenis pertanyaan, nilai, dan proses analisisnya. Untuk proses analisis kriteria dari soal yang ketiga, untuk yang mendapatkan validitas sedang adalah poin 1, 2, 4, 5, dan juga 13. Untuk validitas tingginya pada poin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, dan 14. Kemudian sheet yang selanjutnya adalah uji icon value soal nomor 4. Berikut ini adalah uji icon value untuk soal nomor 4. Untuk proses penilihan kriteria dari soal nomor 4, yang mendapatkan validitas sedang itu adalah soal nomor 1, 2, yang mendapatkan proses analisis kriteria untuk
validitas sedang itu adalah poin 1, 2, 4, 5. Sedangkan untuk yang mendapatkan validitas tinggi itu adalah poin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 4. 13 dan 14. Untuk yang sheet terakhir itu adalah uji icon value soal nomor 5. Berikut ini adalah ujian icon value untuk soal nomor 5. Dalam proses analisis terdapat kriteria yang mendapatkan validitas sedang, itu adalah poin 1, 2, 4, dan juga 5. Untuk yang mendapatkan validitas tinggi, itu adalah poin nomor 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian kita kembali ke sheet yang pertama, yaitu uji icon value untuk keseluruhan dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan instrumen 14. Berikut ini adalah uji validasi instrumen menggunakan icon secara keseluruhan. Seperti ini. Kalau yang saya blok warna merah, berarti itu adalah poin yang mendapatkan validitas sedang dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian ada kesimpulan hasil Excel validator. Uji eigenvalue digunakan untuk mengukur tingkat validitas soal berdasarkan penilaian yang diberikan validator ahli. Berdasarkan uji validitas ahli menggunakan uji eigenvalue, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Soal nomor 1 menunjukkan validitas sedang pada pernyataan 1, 2, 4, 5, dan 14. Sedangkan pernyataan lain menunjukkan validitas tinggi. 2. Soal nomor 2 menunjukkan validitas sedang pada pernyataan 2 dan 4, sedangkan pernyataan lainnya menunjukkan validitas tinggi. Ketiga, soal nomor 3 menunjukkan validitas sedang pada pernyataan 1, 2, 4, dan 13, sedangkan pernyataan lain menunjukkan validitas tinggi. Keempat, soal nomor 4 menunjukkan validitas sedang pada pernyataan 1, 2, 4, dan 5, sedangkan pernyataan lain menunjukkan validitas tinggi. Kelima, soal nomor 5 menunjukkan validitas sedang pada pernyataan 1, 2, 4, dan 5, sedangkan pernyataan lain menunjukkan validitas tinggi. Kemudian ada saran, komentar, dan kesimpulan para ahli. Untuk validator yang pertama, yaitu Bu Dwi Ernawati SPD, saran dan komentatornya itu adalah soal sudah bervariatif dan relevan sesuai dengan pembelajaran di lapangan. Untuk kesimpulannya, soal dapat digunakan tanpa revisi. Validator yang kedua ada Bu Balinda Suci Permatasari, SPD. Saran dan komentatornya itu sudah sesuai, kesimpulannya soal sudah dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian ada proses uji coba terbatas. Ini adalah nama-nama subjek dari uji coba terbatas. Untuk uji coba terbatas tersebut menggunakan 15 subjek ataupun 15 orang dengan kriteria bahwa ke-15 orang ini tidak termasuk ke dalam jurusan matematika atau yang berhubungan dengan matematika. Berikut ini adalah nama 15 subjek yang saya gunakan untuk uji coba terbatas pada soal saya. Berikut namanya. Ada Muhammad Azam, ada Mahendra, Intan Katika Nabila, Adelia, Farida, Sama, Putri, Ibrahim, Aulia, Arofah, Windia, Fikri, dan juga Mufidah. Kemudian saya akan menunjukkan bukti korespondensi subjek. Sebenarnya ada 15 bukti, tapi saya akan menampilkan contoh 3 korespondensi subjek saja. Yang pertama ada Muhammad Azam, saya mengambil korespondensi subjeknya itu melalui chat WhatsApp dengan meminta tolong terlebih dahulu, lalu mengirimkan soalnya. Seperti ini. Lalu bukti korespondensi subjek yang kedua, yaitu ada Adelia Cahya Utami. Prosedurnya sama dengan bukti korespondensi yang pertama, yaitu nanti saya meminta tolong terlebih dahulu, lalu mengirimkan soalnya. Seperti ini jadinya untuk chat WhatsApp-nya. Bukti korespondensi subjek yang ketiga, itu ada Mahendra. Itu sama prosedurnya, nanti saya melalui chat WA untuk meminta tolong, lalu mengirimkan soalnya. Jadinya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses pendistribusian soal. Yang pertama, soal dibuat dalam bentuk Word, kemudian dikonvert ke dalam bentuk PDF. Soal dikirim satu persatu kepada subjek melalui media WhatsApp. Subjek mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban melalui WhatsApp dalam bentuk scan, lalu dijadikan PDF atau mengirimkan jawaban dalam bentuk ketikan PDF. Yang keempat, hasil jawaban disimpan dalam Google Drive dan laptop. Kemudian saya akan menampilkan hasil pekerjaan dari subjek. Oke, kita langsung saja melihat jawaban dari subjek yang pertama. Untuk soal nomor 1 adalah ada 2 kantong plastik yang masing-masing memuat buah jeruk dan buah apel.
kantong plastik berwarna biru memuat 5 buah apel dan 4 buah jeruk, sedangkan kantong plastik berwarna hijau memuat 6 buah apel dan 3 buah jeruk. Jika masing-masing kantong plastik diambil 2 buah sekaligus, tentukan peluang terambilnya sebuah buah apel dan sebuah buah jeruk pada kantong plastik berwarna biru dan 2 buah apel pada kantong plastik berwarna hijau. Kita langsung melihat jawaban dari subjek yang pertama, yaitu dari Azam. Dia memisalkan di informasi tersebut terdapat bahwa plastik biru itu terdiri dari 5 buah apel dan 4 buah jeruk. Maka Azam memisalkan seperti ini. Itu benar. Kemudian di informasi yang kedua bahwa plastik hijau itu terdiri dari 6 buah apel dan 3 buah jeruk. Itu benar. Berarti sampai sini Azam memahami bahwa informasi tersebut, memahami informasi yang ada di soal. Kemudian dia menjawab pernyataan dari nomor pertanyaan dari pertanyaan yang pertama, yaitu peluang 1 apel dan 1 jeruk pada plastik biru. Azam menjawabnya dengan 5/9. Ini terdapat dari 5, termasuk 5 apel yang ada di plastik biru per 9. Per 9-nya ini terdapat dari 5 apel dan 4 jeruk pada plastik biru dikali 4 jeruk. 4 jeruk ini terdapat 4 jeruknya itu terdapat dalam plastik biru juga per 9, hasilnya adalah 20/81. Ini salah ya teman-teman, hasilnya bukan seperti ini. Seharusnya Azam menggunakan konsep kombinasi terlebih dahulu. Kombinasinya itu mencari NS atau NS keseluruhan dari yang ada di plastik tersebut, yaitu dengan, kan ini soalnya terambil 2 buah dari 9 buah, maka NS-nya itu 9, kombinasi dari 9 2 seperti ini, maka hasilnya adalah 36. Untuk NS-nya berarti itu adalah 36. Seperti itu. Kemudian dia mencari 1 buah apel dari 5 buah apel dan 1 buah jeruk dari 4 buah jeruk. Maka dia mencari NA-nya. NA-nya sama dengan rumus kombinasi, yaitu kombinasi dari 5 1 dikali kombinasi dari 4 1, sehingga bertemu hasilnya itu adalah 20. Sehingga ketemunya adalah 20. NA-nya itu sama dengan 20. Nah, seperti ini. Kemudian dia menggunakan PA-nya. PA-nya itu yang dimaksud adalah ini 20/36. Itu adalah hasil dari PA-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, yaitu peluang 2 apel dari plastik hijau. Nah, Azam juga menggunakan konsep yang sama dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu 6. 6 itu terdapat 6 apel dari hijaunya tersebut, sehingga 6/9, 9-nya itu juga terdapat buah keseluruhan yang ada di plastik hijau. Jadi 6/9 dikali 6/9 sama dengan 36/81. Ini salah ya. Seharusnya konsepnya itu juga sama dengan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu kita mencari NS-nya terlebih dahulu. NS-nya tadi kan sudah diketahui bahwa NS-nya itu adalah 36. Ini karena sama, maka NS-nya itu sama walaupun pada pertanyaan yang kedua ini. Sehingga kita mencari NB-nya. Nah, NB-nya itu caranya mencarinya sama dengan kombinasi dari C6 dan 2. Kenapa C6 dan 2? Karena 2 buah apel dari 6 buah apel di plastik hijau. Sehingga itu hasilnya adalah 15. Sehingga kita mencari PB-nya. PB-nya caranya juga sama, yaitu tinggal digabungin aja 15/36 sama dengan 5/12. Kemudian Azam belum menjawab pertanyaan dari keseluruhan peluang dari A dan juga B, yaitu dengan menggunakan konsep kejadian saling bebas. Yaitu P, saling bebas adalah P irisan dari A irisan dari B. A irisan dari B itu sama dengan, ya tadi digabungin dikali sama dengan P A dikali P B. Nah, seperti ini untuk konsep kejadian saling bebas. Sehingga ditemukan hasilnya itu tinggal dimasukin saja PA-nya tadi berapa. 20/36 dikali PB-nya tadi adalah 15/36, sehingga hasilnya adalah 25/108.
Oke, kita langsung saja melihat jawaban Azam dari nomor 2, yaitu dari angka 0, 1, 2, sampai 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5 adalah, nah seperti ini jawaban dari Azam untuk nomor 2. Yaitu dia diketahui bahwa 0, 1 sampai dengan 9 itu N sama dengan 10, disusun bilangan ratusan 3 angka, yaitu 9998 sama dengan 648 kombinasi angka. Itu benar ya teman-teman, karena yang pertama, pilihan angka 0, 1, 2, sampai 9 itu benar ada 10. Ini benar ada 10, ini benar. Kemudian akan dibuat bilangan ratusan, dan tidak boleh berulang. Kemudian tidak boleh berulang, artinya angka yang sudah digunakan tidak boleh dipakai lagi. Kemudian menentukan semua kemungkinan ratusan yang terbentuk. Jadi ini termasuk dari ini 9 kali 9 kali 9, 9 kali 9 kali 8, ini termasuk NS-nya. Termasuk NS-nya. Sehingga NS-nya itu 9 kali 9 kali 9 sama dengan 644. Ini termasuk NS. Seperti ini. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang poin yang pertama, peluang bilangan kombinasi yang merupakan kelipatan 5. Bilangan yang dapat dibagi 5 jika digit terakhirnya itu 5 atau 0. Itu benar. Maka itu yang satuannya 5 atau 0. Jadi kita mencari dulu yang satuannya itu 0 atau yang berakhiran dengan 0. Yaitu dengan 9 kali 8 kali 1 sama dengan 72. Karena apa? Satuannya itu harus 0 sehingga ada satuan pilihan. Satu angka sudah dipakai untuk satuan sehingga sisanya itu 9 angka untuk ratusan. 2 angka sudah dipakai untuk satuan dan ratusan sehingga sisanya 8 angka untuk puluhan. Kemudian 2 angka sudah dipakai untuk satuan dan ratusan sehingga sisanya itu 8. Ini sisanya itu 8 untuk puluhan. Kemudian yang satuannya 5 atau yang berakhiran dengan 5, ini adalah 8 kali 1. Itu karena apa? Karena satuannya harusnya 5 sehingga ada satu pilihan. Kemudian satu angka itu sudah dipakai untuk satuan, kemudian ratusan tidak boleh 0 sehingga ada 8 pilihan untuk ratusan. 2 angka sudah dipakai untuk satuan dan ratusan sehingga 8 angka untuk puluhan. Jadi seperti ini untuk yang berakhiran 5. Kemudian kita itu jumlahkan atau mencari NA-nya. Nah, mencari NA itu seperti apa? Itu dengan menjumlahkan yang tadi, yang berakhiran 0 dan juga yang berakhiran 5. Jadi jumlahnya adalah ini, 72 ditambah 64 adalah 136. Maka untuk menentukan peluangnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. Tinggal dimasukin saja, yaitu NA-nya kan tadi kan udah 136 ini, NS-nya tadi kan 648, jadi hasilnya itu adalah 136 per 648 atau bisa disederhanain jadi 17 per 81. Oke, kemudian kita melihat jawaban dari nomor 3. Untuk soal nomor 3 ada di atas meja terdapat 2 set kartu. Setiap set kartu terdiri atas 52 lembar dengan 4 warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Masing-masing warna terdiri dari 13 kartu bernomor 1 sampai dengan 13. Satu kartu akan diambil secara acak dari 2 set kartu tersebut. Peluang terambil kartu berwarna merah atau bernomor 13 adalah, kita langsung saja menjawab melihat pertanyaan dari Azam, yaitu nomor 3. Ini. Azam menuliskan diketahui bahwa M merah atau disimbolkan dengan merah itu 13, kuning 13, hijau 13, dan biru 13 sehingga totalnya adalah 52 set. Ini benar ya untuk yang diketahuinya. Maka jumlah set kartu pada meja itu adalah 104 kartu. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya itu peluang terambilnya satu kartu berwarna merah ataupun bernomor 13. Jumlah kartu merahnya itu 2 dikali 13 sama dengan 36. Ini benar, jumlah kartu nomor 13 itu 2 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1. Itu karena nomor 13 merah itu sudah dihitung, makanya harus dikurangin. Hasilnya benar 6. Maka peluangnya terambilnya adalah 26 ditambah 104 sama dengan 32 per 100. Benar ya ini? Benar. Oke, kemudian kita menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu Mila mengambil 2 buah bola satu persatu diambil dalam kotak terdapat 2 bola hijau dan 3 bola putih. Pada pengambilan pertama terambil bola putih dan peluangnya sebesar 3/5 dan bola tidak dikembalikan lagi. Berapakah peluang terambilnya bola kedua adalah bola berwarna hijau? Kita langsung saja menjawab Kita langsung saja melihat dan menganalisis jawaban dari Azam, yaitu Azam benar diketahui dalam informasi soal, yaitu 2 hijau dan 3 apa tadi ya?
3 putih, 2 bola hijau dan 3 bola putih. Maka 2 bola diambil satu persatu. Peluang pengambilnya pertama pada putih itu adalah 35. Itu benar. Itu benar, ini benar. Kemudian peluang bola kedua berwarna hijau itu adalah pertanyaannya. Dan itu tidak dikembalikan lagi. Maka ini jawabannya salah. Maka seharusnya itu bola putihnya, maka kan bola putihnya, maka kan P itu kan tersisa 2. Tersisa 2 dari 4 dari 4 putih kan. Dari 4 putih. Maka itu PB. A-nya itu sama dengan 2/4. Berarti hasilnya ini. Sehingga peluangnya ini tinggal 3/5 dikali 2/4. Adalah jawabannya itu harusnya 3/10. 3/10. Ini salah. Kita soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Dalam sebuah kotak terdapat 5 balon merah, 7 balon kuning, dan 4 balon hijau. Diambil 2 balon sekaligus jika pengambilan dilakukan 600 kali. Dengan pengembalian frekuensi harapan terambilnya balon keduanya hijau adalah. Kita langsung saja melihat jawaban dan menganalisis dari Azam. Yang pertama, dia sudah menuliskan yang diketahui pada informasi di soal, yaitu 5 merah, 7 putih, dan 4 hijau. Kemudian diambil 2 sekaligus, itu benar, pengambilannya itu 600 kali. Ini yang diketahui di soal. Lalu pertanyaannya adalah berapa frekuensi harapan yang diambil bola berwarna hijau. Itu adalah pertanyaannya. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Azam langsung merumuskan 4/16 dikali 4/16 kali 600. Dapatnya 4/16 itu karena terambilnya 2 buah hijau ini, yang diketahui di soal. Terus 16-nya itu terdapat dari 5 ditambah 7 ditambah 4. Itu adalah menurut Azam. Ini jawabannya salah ya teman-teman. Seharusnya menerapkan dari sistem kombinasi terlebih dahulu, yaitu mencari kombinasi NA-nya. Mencari NS-nya terlebih dahulu. Kita harus mencari NS-nya atau NS keseluruhannya. Yaitu dengan menerapkan 16 kombinasi dari C. 16, kombinasi 16 dan 2, seperti ini. Maka ketemu hasilnya itu adalah 120. Maka NS-nya itu adalah 120. Lalu, kemudian mencari banyaknya kejadian terambilnya 2 bola hijau dari 4 bola. Nah, itu sama dengan menggunakan rumus kombinasi terlebih dahulu. Kita misalkan NA sama dengan 4 kombinasi dari 2. Seperti ini. Maka ketemulah hasilnya. Maka ketemu hasilnya adalah NA-nya itu 6. Kemudian peluang terambilnya kedua bola berwarna hijau. Ini pertanyaannya ini, kedua bola berwarna hijau. Maka PA sama dengan NA per NS. Nah, sehingga ketemu hasilnya adalah 1/20. Jadi ini 1/20. Nah, lalu pertanyaannya, itu adalah frekuensi harapan terambilnya kedua bola hijau. Karena ini masih peluangnya dari kedua bola hijau, maka untuk mencari frekuensi, nah frekuensi itu disimbolkan dengan FH. FH seperti ini, itu sama dengan, rumusnya adalah PA dikali N. Atau PA-nya ini adalah 1/20 dikali 600. Sehingga frekuensinya adalah 30 kali. Nah, seharusnya adalah jawabannya itu adalah 30 kali. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan menganalisis soal jawaban dari sabsi yang kedua, yaitu dari Adelia Cahyautami. Yaitu, ini adalah jawaban dari Adelia. Adelia itu hanya bisa menjawab pertanyaan dari nomor 2 dan juga nomor 5. Berarti kita langsung menganalisis nomor 2-nya saja. Nomor 2 ini soalnya adalah dari angka 0, 1, 2 sampai dengan 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada sampel, tidak ada angka muncul yang berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5 adalah seperti ini. Adel mengetahui soalnya informasi itu dengan cara mengelompokkan seperti ini. Ratusannya itu 9, puluhannya 9, satuannya itu 8. Ini benar, maka NS-nya itu tinggal dikali saja, yaitu 9 dikali 9 dikali 8 adalah 648. Kemudian, untuk ratusan kelipatan 4, untuk ratusannya itu kan tidak boleh berulang, maka tinggal sudah dipakai 1, maka tinggal 8. Untuk puluhannya itu masih 9, untuk satuannya itu tinggal 1 karena sudah dipakai 8. Maka tinggal dikali saja 8 kali 9 kali 1 sama dengan 72. Untuk satuannya 0 yang mungkin, maka itu adalah 8. Untuk ratusan itu 8, untuk puluhan 8, untuk satuan adalah 1. Sehingga dikali saja 8 kali 8 dikali 1 sama dengan 64. Kemudian untuk mencari NE-nya itu tinggal dijumlahkan 72 ditambah 64. Sehingga hasilnya adalah 136. Nah, rumus dari PE-nya itu mencari peluangnya itu, maka NE per NS yaitu 136 per 648 sama dengan 17/81. Ini benar. Kemudian kita langsung menganalisis soal nomor 5, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 5 balon merah, 7 balon kuning, dan 4 balon hijau. Diambil 2 balon sekaligus jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian. Frekuensi harapan terambilnya bola kedua-duanya hijau adalah. Kita langsung saja melihat dan menganalisis jawaban dari Adel. Benar diketahui di soal,
Adil benar dalam mengetahui diketahui soal yaitu 5 bola merah, 7 bola putih, dan 4 bola hijau. Maka untuk NS-nya adalah 16, itu benar. Untuk jumlah keseluruhannya adalah 16. Maka dia mencari NS-nya terlebih dahulu dengan menggunakan konsep kombinasi. Itu benar, yaitu kombinasi dari 16 dan 2. Maka ini pakai rumus ini, kemudian dicolek-colek, kemudian dikali, dan ketemulah hasilnya adalah 120. Nah, kemudian NI-nya kita mencari peluang dari pertanyaan tersebut, yaitu mencari kedua-duanya bola hijau. Maka kombinasi dari 4 dan 2. Artinya itu adalah terambilnya 2 bola hijau dari 4 bola. Kemudian ini menggunakan rumus seperti ini, dan ketemulah hasilnya itu 6. Nah, seperti ini. Kemudian mencari peluang dari terambilnya kedua-duanya bola hijau, yaitu dengan menggunakan NE per NS sama dengan 6. Tinggal dimasukin aja, NE-nya tadi adalah 6 per 120, NS-nya adalah tadi 120, sehingga bertemu jawabannya adalah 1 per 20. Nah, untuk mencari frekuensi harapannya atau dengan disimpulkan FH sama dengan N dikali peluang E. Tinggal dimasukin aja, N-nya adalah yang diketahui di soal, dan itu adalah jumlah frekuensinya. Yang pertama yaitu 600 kali, dikali 1 per 20, dicoret-coret hasilnya adalah 30. Ini benar. Oke, kemudian kita menganalisis jawaban dari subjek yang ketiga, yaitu Mahendra Ardiansyah. Soal nomor 1, ini ada 2 kantong plastik yang masing-masing memuat buah apel dan jeruk. Kantong plastik berwarna biru memuat 5 buah apel dan 4 buah jeruk, sedangkan kantong plastik berwarna hijau memuat 6 buah apel dan 3 buah jeruk. Jika masing-masing kantong plastik diambil 2 buah sekaligus, tentukan peluang terambilnya sebuah apel dan sebuah buah jeruk pada kantong plastik berwarna biru dan 2 buah apel pada kantong plastik berwarna hijau. Maka dijawabnya, Mahendra sudah bisa memberikan diketahui pada soal atau memahami informasi yang ada di soal, yaitu benar untuk plastik biru itu jumlahnya 5 apel dan 4 jeruk sehingga jumlahnya adalah 9 dalam plastik biru. Kemudian pada plastik hijau itu benar 6 buah apel ditambah 3 buah jeruk sehingga jumlahnya adalah 9. Kemudian diambil 2 buah sekaligus, maka peluang terambilnya sebuah apel dan sebuah jeruk pada kantong plastik berwarna biru dan 2 buah apel pada kantong plastik berwarna hijau. Ini dia memisahkan 1 poin terlebih dahulu, yaitu kantong biru. 5 kombinasi dari 1 dan 4 kombinasi dari 1 per 9 kombinasi dari C. 9 kombinasi dari C ini adalah termasuk NS-nya. Dan 5 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 1 ini termasuk adalah NA-nya. Sehingga seperti ini jadinya rumusnya. Ini harusnya salah ya, karena hasilnya adalah 5 per 4. Dia Mahendra kurang teliti dalam perhitungan soalnya. Benar ini adalah 36, sehingga hasilnya itu harusnya 20 per 36. Ini kurang teliti ya, ini masih salah. Kemudian kantong berwarna hijau benar 6 kombinasi 2, karena apa? 2 buah apel dari 6 buah apel pada plastik hijau per 9 kombinasi 2 yaitu NS-nya, sehingga ini perhitungannya seperti ini dan ini benar. Tapi Mahendra belum menjawab persoalan dari keseluruhan peluang dari sebuah apel dan keseluruhan ini, peluang terambilnya keseluruhannya ini dari Mahendra belum dihitung. Maka jawabannya kurang tepat. Maka ini poinnya adalah 0. Seperti itu. Kemudian menganalisis dari nomor 2, yaitu dari angka 1, 0, 1, 2, sampai 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuknya merupakan kelipatan 5 adalah Mahendra diketahui di soalnya dia sudah benar dikit 0 adalah 9 kali 8 kali 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, maka boleh saja adalah 72 kemungkinan ini benar. Dikit 5, 8 kali 8 dikali 1 adalah 64 benar. Angka 1 tidak usah ditulis benar. Untuk total kombinasi atau sama dengan NS, itu adalah 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648 itu benar. Maka kemungkinan bilangan yang terbentuk pada kelipatan 5 adalah 72 ditambah 64 per 648. Itu benar, jawabannya adalah 781. Sudah mengajukan dengan baik, maka poinnya adalah 1. Kemudian untuk yang nomor 3, di atas meja terdapat 2 set kartu. Setiap set kartu terdiri atas 52 lembar dengan 4 warna berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Masing-masing warna terdiri dari 13 kartu bernomor 1 sampai dengan 13. Satu kartu akan terambil secara acak dari 2 set kartu tersebut. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau bernomor 13 adalah Oke, ini adalah jawaban dari Mahendra. Seperti ini. B sama dengan itu, dia memisahkan B adalah nomor 13. Jadi NP sama dengan 4 per 4 sama dengan 8 kartu. TB maka NP per NS. Nah, untuk NS-nya ini adalah 104. Ini. Kemudian A irisan bernomor 13 ini, 2 kartu sama dengan 2 per 15. Ini. Kemudian ini digabungin sama dengan 8 per 26. Harusnya salah ya, dia untuk perumusannya ini benar, tapi untuk perhitungan dari jawabannya itu masih salah. Maka poinnya itu 0. Kemudian, untuk yang nomor 4, Mila mengambil 2 buah bola 1 per 1. Di dalam kotak terdapat 2 bola hijau dan 3 bola putih. Pada pengambilan pertama terambil bola putih dan peluangnya sebesar 3 per 5 dan bola tidak dikembalikan lagi. Kemudian, berapakah peluang terambilnya bola kedua dan bola hijau? Totalnya 5 buah. Untuk yang diketahui soal informasi Mahendra sudah bisa, yaitu totalnya 5, pengambilan pertama 3 per 5, tidak kembalikan lagi sehingga sisanya adalah 2 dari jumlah 4 total bola putihnya. Sehingga menggunakan rumus P, BA sama dengan 2 per 4 sehingga peluangnya adalah 3 per 10. Ini benar.
Kemudian soal yang nomor 5, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola kuning, dan 4 bola hijau. Diambil 2 balon sekaligus. Jika pengambilan pertama sebanyak 600 kali dengan pengembalian, maka frekuensi harapan terambilnya bola balon kedua-duanya hijau adalah, oke, yang pertama mencari banyaknya ruang sampel terlebih dahulu atau disingkat dengan NS, benar. NS-nya ini adalah 16 kombinasi dari 2. 16-nya terdapat dari mana, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 4. Sehingga 16 kombinasi 2 karena terambilnya 2 bola. Jadi 16 bola. Maka kombinasinya adalah 16 kombinasi 2. Sehingga NS-nya pakai rumus seperti ini, benar, kemudian ini benar, sehingga hasilnya adalah 8/5, yaitu 120, benar. Kemudian cara yang kedua adalah mencari banyak kejadian terambilnya 2 bola hijau dari 4 bola, yaitu NA sama dengan 4 kombinasi 2. Kenapa 4 kombinasi 2? Karena terambilnya 2 bola hijau dari 4 bola hijau. Sehingga ini rumusnya benar, ini benar, sehingga NA-nya adalah, hasilnya adalah 6. Maka peluang terambilnya kedua bola warna hijau adalah PA dengan rumus NA per NS. Tinggal dimasukin aja, 6/120. Ketemunya adalah 1/20. Nah, untuk merumuskan frekuensi harapan terambilnya keduanya bola hijau, itu FH sama dengan PA kali N. Tinggal dimasukin aja, PA-nya tadi adalah 120, dikali 600 sama dengan 30 kali. Benar, ini jawabannya 1. Nah, kemudian saya akan menunjukkan uji validitas biserial 0,1 dari ke-15 subjek tersebut. Nah, ini terdapat nama subjek, yaitu dari nomor 1 sampai 15 karena subjek saya ada 15. Kemudian ada ini soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Kemudian ini adalah isi dari penilaian yang saya nilai dari jawaban dari ke-15 subjek tadi. Ini kemudian ada dijumlahkan juga, ini juga dijumlahkan. Kemudian ini ada rumusnya dan kriterianya. Nah, untuk uji validitas biserial 0,1 ini menggunakan rumus LPBI atau MP min MT per ST dikali akar P per Q dengan LPBI sama dengan koefisien korelasi biseria. MP adalah rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. MT rata skor total, ST standar deviasi dari skor total, Q proporsi siswa yang menjawab salah atau rumus Q itu sama dengan 1 min P. Untuk P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar. Nah, ini kenapa 0 dan 1 saja? Karena 0 adalah untuk jawaban yang salah, sedangkan poin 1 ini untuk adalah jawaban yang benar. Seperti ini, lalu dijumlahkan, lalu kita langsung masuk ke kriterianya tersebut. Untuk kriterianya itu terdapat ada 2, valid dan juga tidak valid. Ini untuk soal nomor 1 valid karena apa? Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,69981 itu lebih besar dari R tabelnya itu 0,51, maka hasilnya adalah valid. Kemudian soal nomor 2 adalah valid juga, karena apa? Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,54708 lebih besar daripada 0,51398. Untuk soal yang nomor 3 itu adalah tidak valid, karena apa? R hitung lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,02871 lebih kecil daripada 0,51398. Kemudian untuk soal yang nomor 4 itu juga tidak valid, karena apa? R hitung lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,18978 lebih kecil daripada 0,51398. Kemudian soal yang kelima itu adalah valid karena apa? R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,6299675 lebih besar daripada 0,513977748. Kita akan beralih ke uji reliabilitas biserial KR20 untuk soal esai. Nah, seperti ini. Yang pertama tabelnya itu ada nama subjek, yaitu ada 15 subjek sehingga 1 sampai 15 untuk nomornya. Kemudian ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, dan juga jumlah. Dan kemudian di bawahnya juga ada jumlah. Kemudian ada P, Q, dan PR. Nah, untuk menentukan rumus dari biserial KR reliabilitas biserial KR20 soal esai ini dengan menggunakan rumus Wooder-Wrightson 20, yaitu KR20 sama dengan N per N-1 dikali ST kuadrat min sigma PQ per ST kuadrat, sehingga terdapat nilainya itu seperti ini. Ini untuk P, Q, dan PQ. Nah, seperti ini. P untuk nomor 1 itu 0,33, Q-nya 0,6, PQ-nya 0,2. Untuk soal nomor 2 itu P-nya 0,4, Q-nya 0,6, sehingga PQ-nya itu 0,2. Untuk soal nomor 3 seperti ini juga, untuk soal nomor 4 ini, dan untuk soal nomor 5 juga seperti ini. Sehingga itu jumlah PQ-nya adalah 1,08444444, untuk variansinya itu adalah 1,6,
Untuk reabilitasnya itu 0,3 dan termasuk sedang. Kenapa termasuk sedang? Nah, ini sudah disajikan tabelnya. Untuk R11 lebih kecil daripada 0,20 itu dinyatakan reabilitasnya itu adalah sangat rendah. Untuk R11 di antara lebih besar sama dengan 0,20 dan lebih kecil 0,40, maka reabilitasnya itu rendah. Kemudian R11 itu lebih besar daripada sama dengan 0,40 di antara 0,40 dan lebih kecil 0,70, maka dinyatakan sedang. Dan R11 lebih besar di antara lebih besar sama dengan 0,70 dan lebih kecil 0,90, maka dianggap tinggi. Kemudian R11 lebih besar di antara lebih kecil sama dengan 0,90 sampai 1 itu adalah sangat tinggi. Nah, maka ini termasuk sedang karena ini nilainya adalah 0,433. Kemudian kesimpulan, yaitu uji validitas biserial. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsulkan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item atau butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor soal, serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Maka untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji validitas soal isai peluang kejadian majmuk kelas 12 SMA, maka dapat disimpulkan soal nomor 3 dan nomor 4 menunjukkan kriteria tidak valid, sedangkan soal nomor 1, 2, dan 5 menunjukkan kriteria yang valid. Kemudian di bagian uji validitas biserial KR20, reabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tahap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Instrumen dapat diuji reabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar saja. Rumus KR sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reabilitasnya menggunakan rumus KR20. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan uji reabilitas biserial KR20, pada kesimpulan soal peluang kejadian majmuk kelas 12 SMA, dapat disimpulkan bahwa reabilitas soal isai tersebut menunjukkan nilai 0,427595628, yang artinya reabilitasnya dengan keterangan sedang. Kemudian kesimpulan dari seluruh video. Berdasarkan proses pembuatan soal, proses validasi ahli, dan proses uji coba terbatas, dapat disimpulkan bahwa soal HOTS peluang kejadian majmuk kelas 12 harus dibuat dengan berdasarkan standar kompetensi dasar, dan kriteria soal HOTS yang tertuang dalam kisi-kisi soal. Kemudian, soal tersebut diujikan melalui proses validasi ahli dengan menunjuk dua orang ahli, yaitu Bu Dwi Ernawati SPD dan Bu Balinda Suci Permatasari SPD, yang sesuai dengan bidangnya, yaitu guru SMA ataupun guru SMK Matematika, untuk memberikan nilai di setiap pernyataan pada 5 soal beserta memberikan kesimpulan dan saran. Hasil penelitian tersebut diujikan menggunakan uji eigenvalue. Hasil uji tersebut rata-rata menunjukkan kriteria validitas tinggi dan validitas sedang pada masing-masing 5 soal tersebut. Soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian kesimpulan yang kedua, setelah melakukan proses validasi ahli, kemudian berlanjut ke proses uji coba terbatas pada 15 subjek ataupun 15 orang, kriteria dari 15 subjek tersebut adalah bukan sedang bergerak pada bidang matematika. Hasil yang diberikan para subjek diujikan menggunakan uji validitas biserial untuk mengetahui tingkat validitas tiap item soal. Berdasarkan uji validitas biserial soal isai, peluang kejadian majmuk kelas 12 SMA, maka dapat disimpulkan soal nomor 3 dan 4 menunjukkan kriteria tidak valid, sedangkan soal nomor 1, 2, dan 5 menunjukkan kriteria yang valid. Kemudian, soal diujikan menggunakan uji reabilitas KR20 untuk mengukur sejauh mana tes atau soal isai tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Berdasarkan uji reabilitas biserial KR20, pada kesimpulan soal peluang kejadian majmuk kelas 12 SMA, dapat disimpulkan bahwa reabilitas soal isai tersebut menunjukkan nilai 0,427595628, yang artinya reabilitasnya dengan keterangan sedang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video pertama saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.